Pernah nggak sih Anda ngerasa kalau hidup ini isinya pilihan-pilihan sulit melulu? Nah, ternyata beberapa solusi terbaik untuk masalah paling manusiawi yang kita hadapi itu mungkin banget tersembunyi di tempat yang nggak kita duga, yaitu di dunia ilmu komputer. Yuk kita bedah beberapa algoritma yang bisa kita pakai untuk kehidupan sehari-hari. Coba deh bayangin ini sebentar. Gimana kalau tantangan-tantangan harian Anda, mulai dari ngatur waktu, nyari kerjaan, sampai milih tempat tinggal, sebenarnya adalah masalah yang solusinya udah ditemukan puluhan tahun lalu? Soalnya ilmu komputer tuh udah lama banget bergulat dengan masalah-masalah yang mirip. Dan solusi yang mereka temukan itu, wah, elegan dan berguna banget. Kunci rahasianya ada di satu kata yang mungkin udah sering Anda dengar, tapi mungkin belum pernah kepikiran buat diterapkan ke hidup kita sendiri. Algoritma. Eits, jangan mikirin kode yang rumit dulu. Pada dasarnya, algoritma itu sederhana banget kok. Anggap aja kayak resep masakan, serangkaian langkah yang jelas buat mencapai satu tujuan. Gitu aja. Faktanya nih, manusia itu udah pakai algoritma dari zaman batu. Dan ini nih yang jadi ide utama kita hari ini. Kalau kita bisa paham cara algoritma memecahkan masalah untuk komputer, kita bisa menemukan strategi yang jauh lebih baik untuk menjalani hidup kita sendiri. Oke, kita mulai dengan contoh yang paling sering kita hadapi. Bayangin Anda lagi nyari apartemen, atau karyawan baru, atau bahkan pasangan hidup. Berapa banyak pilihan yang harus Anda lihat sebelum akhirnya bilang, oke, ini dia. Kapan harus berhenti mencari dan bikin komitmen? Masalahnya kan, kita nggak bisa lihat semua pilihan sekaligus, dan sekali kita nolak sesuatu atau seseorang, ya udah nggak bisa balik lagi. Nah, di dunia ilmu komputer, ini tuh dikenal sebagai masalah penghentian optimal. Dan ternyata matematika punya jawaban yang spesifik banget untuk masalah ini. Angka ajaibnya adalah 37%. Yap, inilah kunci buat mengambil keputusan yang paling optimal. Strategi ini namanya aturan antara lihat lalu lompat. Dan ini ngasih kita peluang terbaik. Gini cara kerjanya. Pertama, habiskan sepertiga awal waktu pencarian Anda, atau tepatnya 37%, hanya untuk melihat. Kumpulin data, kenali standar Anda, tapi jangan pilih siapapun. Anggap ini fase kalibrasi. Nah, setelah itu, masuk fase melompat. Pilih orang atau pilihan pertama yang muncul, yang lebih baik dari semua yang Anda lihat di fase pertama tadi. Simpel, tapi ternyata sangat efektif. Oke, kita lanjut ke dilema fundamental lainnya yang pasti kita semua sering hadapi. Mending coba hal baru atau nikmatin aja yang udah pasti kita suka. Ilmuwan komputer menyebutnya pertukaran eksplorasi/eksploitasi. Gampangnya, eksplorasi itu soal belajar hal baru, sementara eksploitasi itu soal menikmati hasil dari apa yang udah kita pelajari. Nah, kutipan ini nunjukin poin yang penting banget. Kata eksploitasi di sini tuh bukan berarti negatif loh, justru sebaliknya. Ini tentang menikmati apa yang udah kita temukan dan kita cintai. Momen-momen terbaik dalam hidup, ngumpul bareng keluarga, dengerin lagu favorit berulang-ulang, itu semua adalah bentuk eksploitasi yang indah. Sekarang kita bahas masalah yang, kayaknya semua orang pernah ngalamin deh. Beres-beres. Kita kan sering dibilangin, ruangan rapi itu cerminan pikiran yang rapi. Tapi ternyata, ilmu komputer justru punya pembelaan untuk sedikit kekacauan. Komputer juga punya masalah yang mirip loh. Mereka punya memori super cepat yang ukurannya kecil dan ruang penyimpanan yang jauh lebih besar tapi lebih lambat. Jadi, gimana caranya mereka mutusin data mana yang harus selalu siap sedia di memori cepat? Mereka pakai sistem yang namanya cache. Tantangannya adalah, kalau cache ini penuh, data mana yang harus dibuang buat ngasih tempat untuk data baru? Dari semua strategi yang ada, aturan yang paling efektif ternyata sederhana banget. Buang aja barang yang udah paling lama nggak kesentuh. Prinsip ini namanya LRU, atau Least Recently Used, dan ini berhasil karena ada pola sederhana. Apa yang baru aja kita pakai, kemungkinan besar bakal kita butuhin lagi dalam waktu dekat. Jadi, lain kali Anda lihat tumpukan kertas di meja atau baju yang baru dipakai di atas kursi, jangan langsung mikir itu berantakan. Anggap aja itu cache pribadi Anda yang efisien. Itu adalah cara otak kita secara alami menerapkan prinsip LRU di dunia nyata. Jadi, apa benang merah dari semua ini? Ini bukan cuma sekedar tips-tips kehidupan loh. Dengan memahami algoritma-algoritma ini, kita jadi punya semacam kosakata baru untuk melihat hidup. Sebuah kerangka berpikir yang sama sekali baru. Ilmu komputer ngajarin kita untuk fokus sama proses. Kita emang nggak bisa menjamin bakal dapat apartemen terbaik, tapi kita bisa pakai aturan 37% buat ngasih diri kita kesempatan terbaik. Ini semacam stoicisme komputasional. Dan ini membawa kita ke ide terakhir yang paling kuat. Setelah kita belajar mengoptimalkan keputusan kita sendiri, kita bisa melangkah lebih jauh. Kita bisa jadi baik secara komputasional kepada orang lain.
Artinya, kita secara sadar bisa membuat hidup jadi lebih mudah untuk mereka. Misalnya gini, daripada nanya ke teman, mau makan di mana? Yang sebenarnya adalah masalah pencarian yang sangat luas dan bikin pusing, coba deh tawarkan 2 atau 3 pilihan spesifik. Anda baru saja mengubah masalah yang rumit jadi pilihan sederhana. Anda mengurangi beban kognitif mereka. Nah, itulah kebaikan komputasional. Jadi pertanyaannya untuk Anda, gimana caranya Anda bisa bikin keputusan jadi lebih mudah untuk orang lain hari ini?